kita melakukannya secara real life di, apa namanya, di website-nya itu. Jadi briefly saja, ini kalau kalian lihat di, website-nya adalah xmsonline.scripps.edu. Kalau kalian sekarang mau coba untuk, akses, harusnya bisa, walaupun kalian mungkin nggak punya, eee, apa namanya, account-nya sekarang. Tapi kalau misalnya mau coba sekali bisa, email ke Scripps Institute untuk bikin account. Ini salah satu contoh aja account yang saya punya, dari Data Asset Bureau. Jadi, ini kita kemarin saya ngasih tahu gimana cara untuk nge-upload. Jadi kalau di, apa namanya, di store dataset ini, cuma tinggal kita klik add, lalu, rubah namanya, lalu di-browse mau upload apa. Kalau datanya sudah terupload, tinggal di-save dataset and proceed. Since I don't have anything right now, oke. Kemudian untuk view result, oke. This is just a bunch of error. Tapi kalau misalnya dia sudah, jobs-nya sudah jadi, di sini biasanya ada view, result-nya. Bentar, kayaknya aku bisa pakai email yang lain. Jadi ini tadi kalau misalnya sudah terupload datanya, berarti ya sudah, statusnya complete, filesnya ada berapa, size-nya kurang lebih sekitar 3 giga untuk totalnya. Lalu ini, untuk bikin analisisnya, ini bisa pakai single, job atau kita sebutnya cuma untuk melihat satu sampel saja gimana dia, metabolomic profile-nya di satu sampel. Nah, yang biasanya kita lakukan atau kita pakai itu lebih ke yang pairwise. Jadi, kalau misalnya ini ada select dataset 1, misalnya kita mau, pakai, blank saja yang metanol. Jadi kita pilih metanol dulu. Kemudian, yang keduanya kita pilih yang sampel. Gitu. Nah, ini parametersnya ada banyak. Kalau yang jadi spesifik analisis, metabolomics, berarti kamu harus pilih kamu analisis si sampel itu pakai alat apa. Ini ada banyak, ada yang triple quadruple, ada, kalau nggak salah ada yang lain. Tapi ini yang paling sering dipakai itu, ini yang jenisnya Waters punya. Cuma yang paling sering itu adalah yang ini, aku Brooker. Karena alat yang di lab itu adalah Brooker. Tinggal pilih, kalau mau diedit, tinggal diedit. Kalau mau ngeedit ini jenis polarity-nya, tinggal di create new. Bisa dirubah namanya, terserah. Tapi ini sudah sudah ada notes. Oh, ini dibuat parameternya berdasarkan parameter yang sudah ada. Kita tinggal ngerubah apakah dia mau positif atau negatif. Lalu identifikasinya bisa dipilih, jenisnya apakah dia dari yeast, bisa dari human, dari bakteri, dan jenisnya macam-macam. Tapi yang kekurangannya kadang ada, apalagi tanaman ya, jenisnya kan banyak, spesiesnya banyak. Mereka kebanyakan atau
in general mereka nggak punya a broad range of different species of the plant. Ya, boleh. Yang mau nge-record. Oops. Nah, terus paling kekurangannya itu saja. Walaupun totalnya memang ada banyak sih spesies yang database untuk different spesiesnya banyak, ada 7 ribuan. Tapi ya again, spesies tanaman tuh is huge. Gitu. Jadi kalaupun misalkan kalian mau menganalisis terus nggak tahu spesiesnya apa atau memang spesiesnya nggak ada di sini, ya bisa di identification-nya kita nggak usah di ini aja, nggak usah kita set default aja. Ini sudah, lalu kemudian tinggal pilih next. Nah, ini tinggal dirubah namanya, silakan masing-masing punya nama sendiri, lalu parameternya apa, dicek lagi, lalu tinggal klik submit. Nah, yang mau saya mention juga, kan ini perbandingannya kalau untuk yang analisis ini, perbandingan satu dataset dengan dataset yang kedua yang lain untuk digabungkan. Nah, bisa saja kalian kalau mau memilih yang pertama itu tidak blank, tapi adalah kontrol. Misalkan kalian punya treatment tanaman yang mau lihat aktivitas metabolit suatu tanaman yang tumbuh di environment high salinity gitu. Nah, dan kalian punya kontrol tanaman yang sama tapi tumbuhnya di lahan yang biasa. Nah, itu bisa kalian pilih. Yang dataset pertama itu adalah treatment, kontrol, dataset yang kedua itu adalah treatment. Jadi kalian bisa ngebandingin. Itu nggak harus metanol, nggak harus selalu blank. Kalau sudah, kita lihat yang sudah ada aja. Misalnya ini pairwise job, jadi ada metanol dengan sampel. Berarti kalian tinggal lihat hasilnya. Semoga bisa terbuka. No. Oke. Nah, yang paling menyenangkannya tentang XCMS, dia bisa juga melakukan statistical analysis untuk kalian. Jadi, ini total ion chromatograph, jadi kurang lebih menggambarkan bagaimana hasil dari LC-MS analysis yang kita perform. Ini beberapa, kalau kalian di sini ada peak macam-macam. Ini menggambarkan adanya metabolit yang elut pada saat kita melakukan LC-MS, dan si mass spec-nya bisa mendeteksi adanya suatu komponen atau compound yang keluar dari LC column. Gitu. Jadi ini setiap peak menggambarkan more than just one metabolite. Jadi ini intensity-nya, ini kapan, ini rotation time artinya kapan si metabolit yang di kolom itu terelut. Gitu. Lalu salah satu yang paling bukan penting sih, paling mudah kita lihat, ini adalah cloud plot yang mereka generate berdasarkan perbandingan antara sampel 1 dan sampel 2. Nah, kalau kalian lihat di sini ada yang warnanya hijau, balon-balon dot warna hijau, dan ada yang warna merah. Ini artinya apa? Artinya yang warna hijau itu adalah metabolit yang intensitinya terdeteksi di sampel kedua jauh lebih besar daripada intensity di
sampel nomor 1, kontrol atau, either kontrol atau, blank. Jadi kita nyebutnya dia upregulated, yang warna hijau. Nah, kalau misalkan satu sampel yang, metabolit di sampel kedua itu lebih sedikit daripada di sampel yang pertama, either kontrol atau blank, dia bisa, terlihat jenisnya di, apa namanya, terlihat kayak, apa namanya, teridentifikasinya, dengan dot warna merah, artinya dia down regulated, artinya dia lebih sedikit daripada, sampel compound di sampel kedua lebih sedikit daripada di sampel pertama. Nah, ini penting kalau misalkan kalian punya sampelnya itu adalah kontrol dan treatment. Karena kalian bisa membandingkan, oh ternyata pada saat tanaman ini ditumbuhkan, di tanah yang high salinity, ternyata suatu metabolit yang ada di tanaman itu ternyata diproduksinya lebih sedikit daripada pada saat tanaman itu ditanam di tanah yang biasa, gitu. Pentingnya di situ. Kemudian, ini PCA multidimensional scaling-nya hanya untuk melihat apakah satu sampel, kan biasanya kita, punyanya triplicate ya, nggak cuma satu untuk bisa statistically signifikan atau tidak. Ini bisa menggambarkan atau mereka bisa melakukan statistical analysis untuk membandingkan satu sampel dengan 3 replicate dengan sampel lain yang juga sama. Ini kemungkinan, ada variasi, tapi, at least kita bisa lihat bagaimana perbandingannya itu jauh antara satu sampel dengan sampel yang lain. Kemudian, yang menarik lagi dari sini adalah, ini ada namanya metabolomic cloud plot yang kita bisa generate dan kita bisa cek apa sih sampel yang metabolite apa sih yang dia upregulated atau yang, down regulated. Contohnya, ini yang hijau kalau misalnya kita, apa namanya, kursor kita didekatkan ke, dot yang warna hijau atau yang merah, ini bisa memberitahukan ke kita, si dot itu merepresentasikan apa sih? Oh, ini adalah merepresentasikan metabolites dengan mass per charge 172, retention time-nya sekian, p-value-nya sekian, dan kemungkinan, possible candidate yang mungkin, mentranslate di-identified berdasarkan compound, 3 jenis compound itu, kandidat apa sih. Jadi ini dot ini tuh kita mendeteksi apa sih gitu. Ini bisa ada first 3 hits-nya. Terus ya kalau nggak salah semakin besar dia balonnya itu berarti intensitasnya, fold change-nya itu semakin besar, semakin dia warnanya gelap itu semakin, tinggi intensitasnya. Ini sudah, kita balik lagi ke yang pertama. Nah, kemudian yang paling penting adalah result table, di mana kalian semoga kalian bisa kelihatan ya. Ini yang tadi saya kasih, kemarin saya mention, pertama kali kita lihat di sini sudah mengidentifikasi sebanyak 32.000 jenis different compound. Nah, dari 32.000 ini, masing-masing ini akan merepresentasikan satu peak. Jadi kalian bisa lihat, misalkan kalian klik satu compound yang terdeteksi, this is the compounds that is identified and this is the chromatograph. Jadi kita bisa lihat ini peak yang tadi yang dari total ion chromatograph yang banyak, ini kayak di zoom out, ini ada, jadi yang peak yang tadi saya pencet itu, saya select, ini adalah peak-nya, keluarnya di sini nih, rotation time sekian. Kemudian,
ini mass spektrumnya, jadi specifically untuk si compound yang tadi terdeteksi, dia mass per charge-nya sekitar 488. Ini ada 4 decimal, so this is high resolution. Lalu dia merepresentasikan intensitasnya berapa. Gitu. Nah, another thing that is important is the candidate. Oke. Ini example yang ini. Tadi ini peak-nya di sini. Ini intensitasnya di sekian. Mass per charge-nya, lalu intensitasnya sekian. Bisa kalian tunjukkan. Dan yang paling penting adalah ini, si compound candidate. Compound putative candidate. Jadi si XCMS ini berusaha untuk menge-match peak tersebut dengan retention time sekian, dengan mass per charge sekian. Itu kemungkinan adalah kalau dibandingkan dengan library yang mereka punya, database yang mereka punya, ini kemungkinan adalah 2 jenis compound ini. Ini namanya, ada 2. Gitu. Nah, ini you are kind of lucky if they only give you 2 different candidates. Sometimes they can give you like up to 10 different compounds. Like this one, this is even doesn't have the name. So masih banyak like this one. Tuh, banyak kan? So kalian masih punya tugas untuk memfiltering. Jadi biasanya yang kita lakukan itu salah satu proses untuk filteringnya adalah setelah menarrow down di sini, filtering yang kemarin dari berusaha untuk ngefilter ini, dari 32.000 compound yang terdeteksi, kita ngefilter seperti yang kemarin saya jelaskan. Jadi bisa menarrow down mungkin sekitar 1000-an. Narrow down lagi ke possible candidate-nya. Kalau untuk menarrow down ini, gimana caranya kita memilih, itu biasanya cara yang kita lakukan adalah, oke, ini ada beberapa jenis, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, kita pilih 5, the top 5 of putative candidate, and then we'll see whether that's the true peak for this compound yang terdeteksi ataukah tidak, berdasarkan pertama ppm-nya apakah dia low enough untuk kita pakai. Biasanya kalau di atas 2 ppm, most likely kita nggak ambil. Jadi pastikan the top 5 itu yang paling rendah ppm-nya. Kadang ada yang 0, jadi kayak 0, sekian. Sebenarnya itu bukan cuma 0. Atau yang misalnya 1 pun masih oke. Kemudian kita lihat apakah putative candidate ini mempunyai suatu efek di untuk efek di tanamannya itu sendiri, atau misalkan untuk saya sangat tertarik mencari metabolites yang mempunyai health benefit untuk human. Berarti biasanya yang dicari adalah compound that have medicinal effect. Jadi kalau misalnya ini ada 5, berarti cari saya akan memilih compound yang kemungkinan adalah punya health benefit. Kemudian yang setelah kita punya data ini, hal yang akan kita lakukan adalah untuk konfirmasi. Cara untuk mengkonfirmasi apakah metabolites yang terdeteksi itu adalah the true metabolites di dalam tanaman atau di dalam sampel, kita melakukan targeted analysis. Kemarin saya sudah mention ada 2 jenis analysis, yaitu untargeted, which is the one that we just saw here in the XMS, and the second one is the targeted. Targeted analysis itu menggunakan tandem MS. Kalau masih ingat kalian, kemarin yang saya jelasin,
Targeted analysis itu sangat apa namanya, spesifik. Jadi setelah kita punya satu precursor ion, kemudian dengan spesifik fragmentasi, kemudian dilakukan ke second yang melakukan fragmentasi ion. Oh, 611.1614. Pasti ada metabolite lain atau small molecules lain yang punya the exact same molecular mass per charge ratio, apa namanya, exactly the same as this one. Remember yang the sensitivity number that I mentioned yesterday? Jadi kadang harusnya dia sebenarnya nggak cuma 1614, tapi bisa dia sebenarnya 16145 gitu. Kalau kalian punya instrumen yang sangat more than high resolution, kayak ultra resolution, ultra high resolution, yang bisa mendeteksi up to 8 desimal di belakang koma, itu dia bisa membedakan. Tapi kalau misalnya cuma 4, masih ada kemungkinan satu compound itu adalah punya beberapa kandidat. Tapi pada saat kalian melarikan dia ke second MS, si compound dengan mass per charge 611.1614 has a distinct specific fragmentasi ion di precursor ion. Makanya kalau di second MS, kalau kalian punya tandem MS untuk targeted analysis, kalian bisa tahu 100% exact kalau si sampel tersebut adalah compound yang spesifik namanya. Jadi nggak akan ada lagi putative candidate seperti ini. Gitu. Kemudian yang menyenangkannya dari targeted analysis adalah you can quantify the exact concentration of the metabolites or the small molecules in the sample itu the exact amount. Kalau di sini walaupun kita punya high intensity atau kita punya sebuah intensity, or so-called intensity here, this is just a relative intensity. Artinya kalau misalkan kita melalui sampel ke dalam MS, kemudian kan kita ionize, kemudian kita bisa lihat, kita bisa deteksi intensity-nya. Berarti kan lebih banyak, apa sih? Hang on. I think of the word. Semakin banyak suatu metabolite di dalam sampel, maka intensity-nya akan semakin besar berdasarkan ionization dari si compound tersebut, ya kan? Nah, tapi kita tidak bisa dengan mudah mengatakan intensity yang terdeteksi dari sampel tersebut, dari analisis tersebut, itu adalah representatif dari the exact amount of compound yang terionize dari hasil MS pertama. Kenapa? Karena ada kemungkinan si sampel atau si compound tadi mengalami saturated, di mana walaupun sebanyak apapun si sampel itu di-ionize, tidak semuanya bisa ter-ionize. Gitu. Itu ada kemungkinannya di MS yang pertama. Paham nggak maksud saya? Agak muter-muter ya. Kalau kalian punya 5 butir compound, lalu kalian larikan di MS pertama, dia akan ter-ionize. Kemungkinan ter-ionize mungkin tidak 5-5-nya, tapi hanya 4 jenis
Compound itu hanya 4 yang bisa terionize, kemudian terdeteksi. Jadi satunya itu bisa jadi hilang entah kemana, atau dia tercover karena ini kan banyak banget metabolite-nya, dia, apa namanya, terselubungi dengan compound-compound yang lain, jadi tidak bisa terionize, jadi deteksinya salah. Jadi ini hanya relative intensity. You can still compare the relative intensity between samples, but it's not gonna be the true absolute quantification of the compound. The only thing you can do is doing the targeted analysis with tandem MS to get the exact absolute quantification. If that makes sense. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Izin tanya Kak. Yes. Tadi ada di grafik total ion chromatograms itu ada original version sama corrected version. Itu bedanya apa ya Kak? Bedanya dia hanya di normalize aja. Itu berdasarkan statistical analysis yang dilakukan in the background sama si XMS untuk correcting normalization-nya aja. Any other question? Saya Mbak, Ya. terkait yang tadi targeted sama untargeted. Jadi kalau seumpamanya untargeted itu ada banyak ini ya metabolit sekunder yang kita peroleh. Sementara kalau targeted kita fokus cuma satu saja. Nah dari hasil peak yang tadi yang digambar itu memungkinkan tidak kalau seumpamanya dalam satu real time itu 2 kali atau 3 kali metabolit targeted yang kita peroleh itu muncul dalam satu real time, misalnya real time pertama, terus yang kelima, terus yang ke-10 itu ada 3 kali dan persentasenya lebih besar, misalnya seperti itu. Maksudnya apakah dia akan terelut dengan retention time berbeda-beda gitu maksudnya? Ya. Tidak. Jadi satu metabolite itu pada saat dia punya spesifik mass per charge, kemudian ini kalau ngomong yang cuma pakai MS1 ya, mass spec, satu mass spec itu dia punya spesifik retention time, kedua dia punya spesifik mass per charge ratio gitu. Kalau di MS kedua, misalnya satu sampel itu masuk ke, jadi kalau di MS kedua kan kita ngedeteksinya precursor ion sama produk ion, ya kan? Nah, ini pun akan terelut atau mempunyai retention time yang sama gitu. Nggak mungkin dia beda-beda. Jadi retention time itu berdasarkan seberapa besar atau seberapa besar kemampuan si column LC untuk meretain si compound itu. Paham nggak maksudnya? Jadi kapan dia terelut itu akan ada spesifik time yang kemudian akan dilarikan ke MS. Nah, MS itu nggak punya retention time. Jadi dia retention time itu berdasarkan LC-nya sebenarnya. Gitu. Paham nggak? Oke. Lanjut. Ada pertanyaan yang lain? Udah? Kalau udah kita move on ke another platform, metabolomic platform yang juga sama-sama powerful. Yang CMS jelas ya. Memang ini agak tedious, tapi pertama ini agak tedious job, tapi dia cover a broad range of compounds. The database is huge. Kalau database ini bisa di-download nggak Mbak? Satu hasil kita run ini bisa di-download sekaligus nggak? Atau bisa. Setelah kita filter? Bisa. Jadi misalnya ini ada option untuk nge-download result. Yang akan kalian dapatkan adalah result table ini. Tapi kalau misalkan kalian mau cari ininya, mau cari putative candidate-nya, you have to go back to the online version. Jadi yang paling mungkin misalnya kamu sudah misalnya mendeteksi yang ini
apa namanya, compound yang ini, kalian lihat peak-nya benar atau tidak. Benar tuh maksudnya kayak kemarin saya lihat loh, saya bilang, apakah compound itu specifically higher than the noise? Jadi kalian lihat di sini kan di bawah ada noise ya. Apakah dia intensitasnya lebih besar daripada noise? Berarti ini udah true peak. Terus ini kalian punya jenis-jenis putative candidate-nya. Kalian harus kalian harus ngambilnya di table ini, lalu kalian transfer ke, misalnya kalian copy ke Excel. Kemudian kalian tinggal cari feature index. Jadi ini ada feature index. Jadi kalian ada spesifik nomor dari compound tersebut. Pada saat kalian download resultnya, kalian akan dapat table, like a huge table gitu, informasi raw datanya. Kalian tinggal refer back ke feature ID-nya, gitu. Jadi makin Ada pertanyaan lain? makin ini seneng langsung kenal. Nope, oke. Ini metaboanalysis. Tapi itu malingnya dokumen. Salah satu like another metabolomic platform. Sebenarnya ada banyak, nggak cuma ini 2. Tapi ini yang paling sering digunakan oleh metabolomic scientist. Yang menyenangkannya dari sini adalah mereka mempunyai pathway analysis. Jadi kalau misalkan kalian punya beberapa sampel, terus kalian mendeteksi ada satu compound yang ada di dalam sampel, mereka bisa melakukan so-called pathway analysis. Jadi bagaimana si compound yang terdeteksi di dalam sampel itu bisa gimana apa ya? The metabolomic pathway-nya. Bagaimana sih satu compound itu bisa terbentuk di dalam tanaman, itu melalui pathway apa? Apakah ada melalui Krebs cycle, apakah melalui TCA cycle itu sama. TCA cycle, ataukah dia melalui glycolysis, apakah dia melalui urea cycle, gitu. Dia punya kemungkinan ininya. Tapi tetap, walaupun dia memberikan so-called putative pathway, untuk mengkonfirmasi kalian butuh lebih dari satu jenis omics data. Nggak cuma metabolomics, kalian butuh, let's say, the transcriptomic data atau genetics data, dan harus melalui multiple confirmation. Gitu. Tapi yang sekarang kita akan what we're gonna talk today is about the LC-MS spectra. So, karena saya belum punya data untuk yang ini, kita bisa pakai yang ini dulu, yang example data dari mereka punya. Tinggal di submit. Kenapa sayang? Oke. Ini yang tadi saya sudah upload. Ini mereka hanya membedakan antara DC sama control. Kalian tidak harus punya QC, tidak apa-apa. QC ini tujuannya untuk melihat apakah apakah si data yang kita analisis itu adalah relevan atau tidak antar sampel. Apakah normal antara satu sampel dengan sampel yang lain, kira-kira gitulah. Kemudian tinggal kita klik next. Nah, ini kalian bisa pilih jenis LC-MS yang digunakan. Let's say kita menggunakan UPLC
quadruple time of flight, kalian bisa pilih ini, let's say itu, kemudian mereka akan meng-automate apa namanya parameternya gitu. Sama seperti yang di XCMS, kalau misalnya di XCMS kan kita pilih jenis instrumennya, kemudian ada parameter tertentu. Nah, setahu saya kalau yang di XCMS itu dia hanya ada parameter yang apa namanya, yang sudah di-adjust, di-optimize berdasarkan satu instrumen itu berdasarkan instrumen. Kalau yang di MetaboAnalysis, parameter yang di-define itu di-optimize berdasarkan data yang kita punya gitu. Justru. Jadi kalau untuk berdasarkan analisis dari statistical analysis, sebenarnya MetaboAnalysis itu lebih spesifik gitu untuk menganalisis data. Jadi dia sudah mendefine sendiri parameternya apa. Kalau misalnya kalian punya blank, kemudian punya control, punya treatment, kalian bisa melakukan blank subtraction juga langsung sama mereka langsung. And then ini it's gonna take some time sampai dia selesai untuk menganalisis. Yang perbedaannya antara MetaboAnalysis dan XCMS adalah XCMS Online itu bisa meng-cover sampai sekitar 1 GB per sampel. Jadi kita bisa nge-upload data yang file size-nya lebih besar dibanding MetaboAnalysis yang hanya bisa meng-cover paling maksimal itu setahu saya 200 MB. So it's sangat jauh lah kalau itunya perbandingannya. Kemudian yang paling yang berbeda lagi adalah tadi library yang dipakai di MetaboAnalysis sama yang di XCMS Online itu jauh lebih besar di XCMS Online. Jadi dia punya database untuk, kalau nggak salah, sekarang tuh udah punya sekitar 300.000 compounds di XCMS Online. Kalau di MetaboAnalysis, kalau nggak salah, cuma sekitar 18.000-an. Jadi 300.000 dengan 18.000. Gitu. Oke, nah ini udah selesai. Kita tinggal proceed. Ini paketan yang apa kan? Ini apa sih? Nah, ini sama kayak yang di XCMS. Mereka punya apa namanya ngedefine yang PCA-nya, tapi ini mereka punya 3 dimension. Jadi ini untuk membandingin apakah si compound yang punya QC ya. Ini compound sampel 1 dengan sampel yang lain itu apakah dia sama atau tidak. Ini ada intensity statusnya untuk membandingkan antara satu sampel dengan sampel yang lain. RT correction, you don't really need to worry about this, and this is also something that you don't really have to worry. Yang harus kalian ini adalah nih spectral treble. Oke. Nah ini sama seperti yang di XCMS tadi, kita untuk melihat peak-nya. Jadi ini untuk melihat nih, apakah di peak yang sini dia merepresentasikan mass purchase-nya berapa. Yang ini juga yang semacam 3D gitu, kalau kalian bisa ngebayangin. Kemudian untuk feature-nya, mereka yang menyenangkannya lagi adalah mereka mungkin karena mereka hanya punya sekitar 18.000 compounds di database mereka, jadi mereka hanya memberikan satu putative ID-nya itu lebih sedikit dibandingkan yang di XCMS. XCMS kan bisa sampai sekitar 10, 15 banyak kan tadi. Kalau dia lebih
sedikit. Nah, ini mereka bisa ngasih lihat, oh ini apa sih tadi yang terdeteksi ID-nya. Ini informasi tentang compound tersebut. Dikasih tahu formulanya kayak gimana. And then nah, mereka juga sama bisa melakukan statistical analysis untuk membandingkan satu sampel dengan sampel yang lain. Untuk di grupnya, jadi kalian bisa lihat perbedaannya, apakah dia benar-benar berbeda statistically significant atau tidak dengan satu sampel dengan sampel yang lain. Gitu. Kemudian ini yang kalau misalnya melihat ininya apa namanya grafnya antara satu sampel dengan yang lain, ini antara apa namanya replikat satu dengan replikat yang lain. Kemudian kalau mau dibandingkan dengan sampel lain, tuh, kalian bisa lihat apakah dia benar overlap atau tidak. Nah, bisa lihat apakah dia intensity-nya lebih besar daripada yang lain. Kalian bisa generate graph kalian sesuka kalian. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu deh kalau untuk yang metaboanalysis. Ada pertanyaan sampai sini? Sama lah kurang lebih sama XCMS. Makanya di lab saya masih lebih sering menggunakan yang XCMS online karena dia mengcover banyak a broad range of compounds. That's the main reason. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kan ini kalau sekarang kan untargeted analysis itu cuma menggunakan yang saya jelaskan itu kan hanya menggunakan satu mass spec ya. Sekarang sudah mulai orang-orang melakukan untargeted analysis tapi menggunakan tandem MS. Jadi bisa lebih specify, lebih apa namanya? Lebih akurat lagi untuk mengidentifikasi suatu compound metabolites di dalam satu sampel. Tapi tetap kita menyebutnya adalah putative candidate, putative identification untuk yang untargeted. Walaupun mau pakai yang kalau udah MS2, kalau udah pakai tandem MS, udah bisa dibilang absolute identification. Kalau cuma pakai MS1 aja, cuma pakai satu mass spec, kita masih harus menyebutnya putative candidate dan harus melakukan konfirmasi setelahnya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak, saya mau lanjutin tentang sample extraction dan clean up. Ini slide-nya saya pakai dari punya Waters. Jadi Waters itu adalah company yang berkecimpung di bidang metabolomics. Di bidang metabolomics, jadi mereka punya beberapa jenis alat dari sampel untuk automate sample extraction, ada untuk alat-alat yang dibutuhkan untuk di LC-MS MS-nya itu sendiri, dan
misalkan tidak hanya LC-MS, tapi misalnya JC-MS juga mereka punya alat-alatnya. Mereka menyediakan kolom dari LC-nya, mereka menyediakan part-part yang dibutuhkan untuk analisisnya, macam-macam. Nah, salah satu yang mereka juga punya itu adalah automate system untuk SPE. SPE itu apa sih? SPE itu adalah solid phase extraction. Jadi pada saat kita melakukan sampel extraction dari sampel apapun, let's say dari tanaman, kita harus melakukan clean up dulu sebelum kita bisa injeksi sampel tersebut ke dalam LC-MS. Sini ya kan. Apa sih sebenarnya cara yang dilakukan untuk ekstraksi? Ini a good representasi bagaimana kita melakukan sampel clean up atau sampel extraction and sampel clean up sebelum melakukan injeksi di LC-MS. Misalkan kita punya suatu sampel yang sudah diekstrak dengan metanol, kemudian kalian punya sekian jenis kalian punya compounds di dalam sampel ekstrak sampel tadi. Satu cara yang bisa dilakukan untuk reduce junk yang ada di sampel itu melakukan dilution. Dilution itu artinya kalian punya ekstraksi 1 mili, ya kalian misalkan do like 1 to 10,000 dilution, jadi cuma ambil 1 microliter lalu kalian dilute di 10 mili metanol. Itu bisa, berarti kalian mereduce telepon. Yang kurang the downside of this dilution and dilute and shoot clean up itu pertama, karena kalian melakukan dilution, berarti compounds yang akan terdeteksi itu akan jauh lebih sedikit. Artinya apa? Kalian membutuhkan a very good sensitivity of the instrument, gitu, which some people doesn't have. Kalau kalian nggak punya instrument yang very high performance, then the dilute and shoot is not a good way for you to do sample clean up. Kemudian sample filtration. Kemarin saya tunjukkan jenis filtrasi filter yang kita gunakan yang menggunakan syringe. Itu juga bisa mengurangi kontaminan. Tapi downside-nya dari filtration adalah there is still some of debris yang akan tidak terfilter. Kalau misalkan mereka sangat-sangat kecil. Gitu. Another type of clean up itu protein precipitation. Again, di dalam sampel kalian itu ada banyak banget jenis kontaminan dari let's say organisme kontaminan kayak bakteri yang tidak terlihat atau fungi particles, let's say, kemudian lipoprotein yang ada di cell wall, kemudian ada banyak jenis protein like unwanted protein di dalam sampel kalian, kemudian ada juga misalnya fat, lipid. Itu kalau bisa kita tidak injeksi ke dalam LC-MS. Makanya mereka melakukan protein precipitation. Nah, ini kekurangannya, dia bisa meremove protein, tapi kalau ada diafosfolipid ya nggak bisa. Kalau ada fat ya dia nggak bisa terpresipitasi. Jadi masih kalian konten di dalam sampel kalian itu masih banyak junk-nya. Lalu ada namanya liquid extraction, artinya setelah kalian punya methanol extraction, kalian melakukan lagi namanya liquid extraction. I personally never done any liquid extraction. It's a tedious job karena kalian harus memanaskan sampel in certain temperature karena kalian nggak bisa go
over 40 degrees, tapi at the same time kalian harus memastikan apakah si sampel itu semua komponen itu bisa evaporate, kemudian dikembalikan lagi di condensate menjadi sampel yang bisa kalian bisa kalian collect gitu. Ini prosesnya lama kalau untuk liquid extraction. Sama juga untuk solid seperti liquid extraction juga sama, prosesnya agak lama. Jadi kayak mungkin butuh sekitar 2-3 hari sampai kalian bisa dapat a clean extract. Nah, yang saya mau tunjukkan sekarang adalah solid phase extraction. Artinya kalian setelah ekstraksi dari metanol tadi, kita lalui ke solid phase extraction ini menggunakan kolom kromatografi. Karena kita masih menggunakan resin lagi. Ini salah satu contoh bagaimana injeksi satu sampel pada saat dengan menggunakan sampel yang tidak melalui proses solid phase extraction dengan sampel yang melalui proses solid phase extraction. Kalau kalian lihat peak-nya di sini, ini kan walaupun dia terdistinct, tapi kelihatannya kayak ada sebuah noise at the beginning yang mengganggu reading dari peak-nya itu. Artinya kalau kalian melalui sampel di dalam LC-MS, lalu ada junk yang mengganggu pembacaan reading detector dari MS-nya karena ada junk ini, maka kalian tidak bisa mengkuantify atau melakukan perbandingan intensity dari satu sampel dengan sampel yang lain secara akurat. Makanya tadi saya bilang kalau yang pakai hanya MS1, satu MS saja, artinya relative intensity bisa jadi ini adalah pengganggu dari pembacaan si intensity yang tadi, gitu. Nah, ini SPE itu bentuknya kayak syringe ada nggak ya gambarnya? Yang ini syringe kayak gini, atau kayak gini nih. Nah, di tengah-tengah ini itu adalah sama kita sebutnya resin lagi, resin bead. Bentuknya sama, jenisnya kurang lebih sama yang di kolom adalah silika. Gitu. Gitu ya. Jadi di bagian atasnya masih ada filter. Jadi kalau misalnya di dalam syringe ada filter di bawah ditaruh yang flat, di atasnya kita taruh resin silika tadi, lalu ditutup dengan filter, lalu dikompres supaya si silika di dalam kolom itu bisa tightly packed. Kalau zaman dulu kita harus so-called packing the resin by ourselves, dan itu sangat tricky karena kita harus mempunyai silika resin yang surface-nya itu flat, nggak bisa bentuknya kayak curve, ya nggak bisa, harus flat. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan SPE tadi yang semacam kolom kromatografi, kalau misalnya dia bentuknya curve, maka satu yang liquid yang dilalui di dalam kolom itu yang tengah akan lari duluan dibandingkan yang samping. Kalau dia bentuknya curve gitu, kayak curve gini, yang bagian tengahnya itu akan lari duluan dibandingkan yang bagian sini.
di bagian ujung-ujungnya. Jadi sama aja kalian tidak nge-clean up juga karena yang bagian sini sama yang di bagian sini dia tidak akan ter-elute dalam waktu yang sama. Artinya itu bisa mengkompromis jenis the concentration of your compounds in the samples karena bagian sininya tidak ter-elute, yang di pojok-pojok tidak ter-elute, tapi yang tengah sudah ter-elute. Nah, kalau yang SP ini juga kita bisa melakukan fragmentasi dari elution sampel. Jadi kalau misalnya kalian mau kalau kalian bisa vaksinasi itu, kalian bisa narrow down berapa jenis compounds yang ada di sampel berdasarkan fraksi tersebut. Kalian punya 1 sampai 10 fraksi, kalian injeksi ke dalam LC-MS, kalian bisa tahu, oh ini di sampel yang pertama itu di fraction yang pertama itu compoundnya apa aja, fraction kedua sampelnya apa aja. Kalau misalnya kalian tidak tightly pack the column, nanti ya vaksinasi yang pertama itu sebenarnya harusnya ada harusnya ter-elute di fraction pertama, ternyata ter-elute-nya di fraction ketiga misalnya, karena kolomnya tidak di-pack dengan baik. Tapi sekarang itu is easily purchase sih kalau kolom SP sekarang. Lalu yang penting lagi, oke. Ini yang tadi saya mention, yang kita mau remove itu apa sih? Biasanya fosfolipid, protein, salt, sama fat. Dan ini yang kita sebut sebagai matrix. Kemudian, nah, kenapa harus di clean up sih? Karena kalau over time, kalau misalnya si Jiang tadi ter-elute di dalam kolom, eventually si sampel kita, si kolom kita itu akan clog up karena si junk ini. Jadi nanti ujung-ujungnya pada saat kita mau mendeteksi ternyata harusnya si satu compound itu ter-elute, ternyata dia tercover atau tertutupi dengan matrix tadi. Jadi ya kita nggak bisa deteksi. Silakan, Dek. Gitu. Iya, banget. Jadi misalnya nih first injection dia lumayan oke, at the end dia malah ter-elute-nya berbeda gitu. Jadi kita tidak bisa membandingkan apakah ini si sampel pertama sampai sampel kedua itu sama atau tidak hasilnya. Yang penting lagi adalah ini namanya ion suppression. Jadi misalkan kita kan kalau di dalam LC itu kita bentuknya droplet ya. Nah, kalau si droplet yang tadi masih ada pengotor yang matrix tadi, dia bisa mengganggu adanya ionization dari satu sampel droplet tadi. Jadi yang harusnya ini ada ada dua jenis, ada dua dot ini, dua droplet. Yang ini bisa ter-ionize dengan baik, tapi yang ini tidak ter-ionize dengan baik karena masih adanya junk. Or kalau misalnya ini walaupun dia ada junk ini, nah dia si droplet sampel kita itu bisa ter-ionize, tapi si pengotor ini tidak bisa. Kemudian dia akan mengotori mass spec kita, gitu. Dan ini kan vakum, jadi makin lama ya build up di MS kita failed. Kita harus mengganti ion source-nya atau ion detector-nya, dan itu it's quite expensive. Ini salah satu ionizer-nya. Ini kalian bisa lihat nih, dia lama-lama ada build up yang mengganggu pembacaan dari ion. Nanti jadi kalian nggak bisa gambar. Ya pokoknya ini ada droplet pengotor, terus akhirnya mengganggu pembacaan dari mass spec kita. Ini bisa diganti. Ini cuma jenis-jenis ininya.
kolom SPI yang mereka punya, jenisnya, apakah kalian butuh SPI yang punya both non-polar and polar ini, side chain, untuk jadi misalkan kalian sama kalian nggak tahu apakah dia punya polar compound atau punya non-polar compound. Kalau kalian hanya untuk melakukan untargeted analysis dan kalian hanya ingin mengambil atau mengekstrak sebanyak mungkin compound di dalam sampel kalian, it's a good thing to choose the SPI silika yang punya both hydrophobic and hydrophilic side chains. Jadi dia bisa meretain dua-duanya. Kemudian ini perbedaannya di jenis pH-nya. Again, tergantung compound kalian apakah dia pK-nya rendah atau pK-nya tinggi. Kalau misalnya dia butuhnya berada di kondisi yang asam, ya berarti kita carinya mungkin pakainya yang ini. Kalau dia butuh yang itunya basah, mungkin pakai yang ini. Tergantung compound kalian. Ini kalian nggak perlu tahu, nggak apa-apa. It's a little bit complicated to explain. Nah, ini secara garis besar bagaimana protokol melakukan SPI. Jadi kalau misalnya kita punya kolom tadi, yang pertama itu kita harus me-preweight si resinnya. Istilahnya itu kita conditioning dan equilibrium. Conditioning itu untuk mengactivate silica gel yang ada di dalam kolom. Jadi pada saat dia so-called dry, si silikanya itu ya tidak aktif. Jadi kalaupun kalian laluin sampel kalian, ya dia hanya akan langsung terelut, tidak bisa meretain compounds. Makanya kita butuh namanya pre-wet si resin untuk mengactivate. Kemudian ini bukan yang itu deh. They have it here. Oke. So setelah di pre-wet si kolom tadi, kita ada yang namanya conditioning. Dan conditioning itu adalah activating the resin. Kemudian dia nge-equilibrate komponen di dalam resinnya supaya dia komposisinya itu mirip dengan komposisi yang ada di sampel. Misalkan sampel kita punya kita ekstrak menggunakan 100% metanol gitu. Berarti kita harus kita harus punya sampel itu sebaiknya itu di paling tinggi 2% metanol. Kenapa? Karena metanol itu bisa mengcompete dengan sampel kita dalam hal terretain di dalam resin. Karena jenis metanol itu kan jenisnya sama-sama polar. Kemudian kalau misalnya di dalam metanol is polar atau non-polar? Either way. Kalau misalnya dia komposisi metanolnya lebih banyak, dia akan mengkomplit dengan compound kita di dalam sampel, yang akhirnya metanolnya yang akan terikat di dalam resin, bukannya si compound kita. Gitu. Makanya kita harus mereduce the amount of methanols in the sample. Jadi biasanya kita pakainya mungkin 2%, so 2% is the highest concentration of the methanol yang bisa kita pakai. Jadi biasanya sampel setelah ekstraksi, kan ekstraksinya pakai metanol nih. Yang kita lakukan adalah melakukan dilution menggunakan metanol, dengan air, dengan air. Nah, setelah si si kolom tadi sudah deactivate, setelah deactivate kita akan melakukan namanya equilibrate. Jadi si sampel tadi
ada proses namanya wash. Jadi harus di wash dulu, untuk get rid of all the solvent yang kita gunakan untuk activate si resin tadi. Jadi yang pertama resin itu diaktifate menggunakan metanol 100%. Kemudian di wash-nya itu menggunakan air. Tujuannya untuk remove semua solvent di dalam kolom yang tersisa. Gitu. Biasanya kita lakukan 2 kali, jadi perbandingannya 1:1. Kalau kalian punya resin volumenya 1 mili, berarti kalian wash dengan 1 mili 1 mili air 2 kali. Jadi 1 mili keluarin, 1 mili lagi dikeluarin lagi. Gitu. Setelah itu kita bisa mengequilibrate dengan menggunakan jenis jenis solvent yang kita punya. Kayak tadi kita punya 2% metanol, berarti kita akan equilibrate dia dengan menggunakan 2% of metanol. Jadi komposisi di dalam resinnya itu udah sama dengan yang kita punya di sampel. Setelah dilakukannya equilibrate itu, baru kita bisa menginjeksi sampelnya. Gitu. Setelah sampel udah dimasukin tuh dalam resin, berarti kan komponennya kita sudah terikat di dalam resin tadi. Nah, kalau sudah seperti itu, yang harus kita lakukan adalah kita harus me-wash dia. Wash yang pertama itu biasanya menggunakan I think I have the exact protocol. Kita akan melakukan wash, di mana kita membuang atau membersihkan junk yang pertama, yang mau kita buang. Jadi si lipoprotein, ya fat, ya lipid, itu kita wash out. Kemudian di wash-nya itu menggunakan air. Gitu. Jadi kalau kita pakai air kan si mobile phase itu adalah air. Jadi air itu akan membawa ke pengotor-pengotor yang dari sampel kita itu keluar. Jadi kita semacam memfilter mereka. Tapi si compound kita kan sudah terikat di resin. Jadi dia tidak akan terelut. Gitu. Setelah dia terelut dari junknya itu terelut, maka kita berikutnya bisa kita lakukan namanya elution. Elutionnya digunakanlah 100% metanol. Kenapa? Kalau kita menggunakan 100% metanol, artinya terjadi kompetisi lagi dari resin yang mengikat compound dengan metanol. Jadi si resin itu akan lebih cenderung mengikat metanol daripada mengikat compound. Jadi si compoundnya tadi istilahnya resin itu melepas compound kita dan dia bisa berinteraksi dengan metanol. Artinya si sampel kita bisa terelut. Gitu. Nah, fraksi yang kita ambil atau kita collect itu cuma yang elution aja. Biasanya yang wash step, equilibrate step itu kita get rid, itu kita kita toss, kita buang. Gitu. Kemudian mungkin ini yang satu jenis protokolnya. Ini kurang lebih bagaimana setup SPE yang saya punya di lab. Jadi ini bentuknya adalah ini kita di vacuum chamber, di attach ke vakum. Jadi di dalam sini tuh adalah ya vakum. Jadi supaya si sampel ini kan dari atas, dia kita masukin sampelnya ke dalam kolom, nanti dia akan terelut karena ada vakum yang narik, yang menyedot itu, jadi dia bisa
apa namanya, terelut. Vakum ini penting karena kalau kita menggunakan gravity saja, itu it gonna takes days untuk mereka completely eluted. Kalau menggunakan vakum, mungkin hanya total 3 jam juga selesai untuk SPE ini. Ini bentuknya kita 1 kali, melakukan SPE itu bisa menggunakan beberapa jenis kolom dan bisa dilakukan secara serentak tergantung berapa banyak sampel yang kalian punya. Jadi kalau mau kalian punya 10 sampel, kalian bisa melakukannya itu dalam 1 kali. Secara bersamaan itu bisa. Kemudian ya ini cuma tinggal ditaruh gini aja. Kalau mau exactly the same ya kita bisa pakai pipette untuk memasukkan jumlah liquid yang kita mau masukkan. Ada pertanyaan? Sampai sini? Izin tanya, Kak. Ya. Tadi kan ada proses dilution kan, dia di elut menggunakan air seperti itu yang saya tangkap. Nah, apakah nggak ini dia bereaksi dengan sampel yang kita punya seperti itu? Karena dia dielut dengan air. Di elutnya menggunakan metanol. Yang ada tadi ilustrasinya yang ada dilution, filtration, terus ada protein precipitation tadi itu. Aha. Ini. Yang ini, iya. Tadi Oh, maksudnya yang di dilute. Iya. Itu menggunakan air atau bagaimana, Kak? Ya. Ya, biasanya tergantung sih. Bisa pakai metanol, bisa pakai air. Dan mereka biasanya tidak akan bereaksi dengan compound. Jadi, jenis-jenis solvent yang digunakan untuk mengekstraksi sampel itu biasanya solvent yang paling baik untuk ekstraksi itu adalah namanya acetonitrile karena dia strong solvent. Kemudian ada yang namanya metanol, itu juga termasuk strong solvent tapi dia lebih weaker than di acetonitrile. Kemudian ada juga kita bisa ekstraksi dengan air. Tiga-tiganya tidak akan bereaksi sama sekali dengan compound kita. The only reason we chose a certain type of solvent itu karena kita mau kita mau mengekstrak sebanyak yang kita pengen. Artinya kalau misalnya kita menggunakan strong solvent akan semakin banyak compound yang bisa terekstraksi dibandingkan kalau kita menggunakan air untuk mengekstraksi. Gitu. Karena tidak semua compound itu bisa larut di dalam air. Tergantung polaritinya, tergantung polaritinya. Gitu. Kalau misalnya metanol sama acetonitrile atau sometimes pakai chloroform itu most likely kita bisa mengekstrak semua compound regardless of the polarity. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, sebenarnya teorinya cuma segini aja sih. Kalau nggak ada ya saya sudahkan saja kuliahnya. You still have 40 minutes. Kalau kalian mau bertanya, boleh.
Silahkan. Ini cuma jenis-jenis cartridge-nya aja. Kalau kita, oke, yang tadi saya tunjukkan fotonya itu adalah pakai manual vakum kan, vacuum manifold yang apa namanya, yang di kotak tadi. Nah, kalau sekarang ada yang lebih advanced, itu menggunakan namanya positive pressure. Ini dia namanya alatnya. Positive pressure manifold. Artinya, tadi kan kita pakai yang, kalau yang pakai yang vakum, itu dari bawah kan kita disedot gitu. Kalau yang positive pressure, itu dari atas, di press. Gitu. Ini akan jauh lebih cepat daripada prosesnya daripada menggunakan vakum manual, yang negative pressure tadi. Karena dia di press gitu. Ini ada di lab, kita punya alat ini, we just recently get it, jadi kita masih coba-coba, belum optimize metodenya. Oh, satu hal yang harus kalian tahu kalau misalnya menggunakan positive manifold adalah kalian harus memperhatikan rate of elution si either waktu kalian mengeloading sampel dan pada saat kalian mengelut. Pada saat loading sampel, kalian mau apa namanya, dripping rate-nya itu very low, tapi not too low, karena pertama kalian jangan, you don't wanna waste your time just to do SPE a whole day. Kedua, kenapa harus lambat? Itu karena kita mau memberikan waktu si compound itu bisa berinteraksi dengan resin. Jadi tidak si sampelnya cuma langsung terelut saja. They need time to interact. Kayak PDKT dulu, gitu pelan-pelan. Kemudian baru kita bisa elut dia. Gitu. Nah, itu waktu nge-loading sampel. Pada saat mengelut sampel juga sama. Kita tidak mau dripping rate-nya itu terlalu cepat karena sama pada saat kita mengintroduce metanol, resinnya itu butuh waktu untuk ngelepas compound kita sebelum dia bisa berinteraksi dengan metanol. Gitu. Lalu another important thing about SPE adalah kita mau tahu the recovery rate. Artinya pada saat kita melakukan cleaning up dengan SPE, mau nggak mau kita akan mengalami some loss of the compounds during washing dan during washing setelah kita nge-loading sampel. Jadi itu hal yang wajar karena kita kan resin itu punya kapasitas tertentu untuk meretain compound resinnya, si bitnya tadi, ya kan? Bisa saja resinnya itu tidak cukup untuk meretain semua compound yang ada di sampel kita. Karena it's like 1-to-1 ratio gitulah. Kalau misalnya resinnya 1 mili, ya misalkan kita punya compound-nya 1 miligram, itu cukup. Tapi gimana kalau misalnya compound kita di dalam sampel itu di ekstraksi sampel kita itu ternyata lebih dari 1 miligram. Artinya ya pasti akan ada sebagian yang hilang kan pada during washing solution karena dia tidak terretain di dalam resin. Nah, salah satu caranya untuk mengurangi loss tadi adalah kita ngedilute sampel kita. Jadi misalkan kita udah punya sampel extraction 1 mili, ya kita mungkin do 1-to-2 dilution. Let's say kalau misalnya 1 mili dengan 1 miligram, ternyata compound kita di sampel itu adalah 2 miligram, ya kita dilute 1-to-2, jadi kita cuma punya 1 miligram di dalam dilution sampel. Lalu kita bisa loading dia ke SPE. Berarti kan tetap satu rasionya. Itu bisa.
Nah, setelah itu kan pada saat kalian mendeteksi, ya tinggal dikalikan saja dengan apa namanya dilution factor-nya. Kemudian yang ideal untuk SPE itu biasanya recovery rate-nya itu antara 80 sampai 90% itu udah cukup baik. Kemudian again, kalau kalian tahu berapa recovery rate-nya, kalian bisa calculate it back pada saat kalian melakukan quantification sampel. Begitu. Ini Andrew Robot itu jadi ada alat yang otomatis bisa melakukan loading, washing dengan apa namanya otomatis. Jadi kita tidak harus ada di situ. It's so advanced. We are trying to get this one, tapi belum datang. So everything now is about automation. Dia juga bisa minimize error karena kalau kita map pipette itu ada kemungkinan kita tidak punya pipetting skill yang baik sehingga satu sampel dengan pipetting satu sampel dengan sampel yang lain pasti ada variasi. Kalau menggunakan pipetting robot ini mereka punya high accuracy yang sama across sample gitu. Jadi minimizing error. Ini untuk gitu. Ini dari SPE seminar yang dari Waters yang kemarin baru saja kita terima juga di lab. So it's a good information to share buat kalian kalau mau tertarik untuk melakukan metabolomic analysis in the future. I don't know if ada instrumen apa di Indonesia sekarang yang sudah available. Kayaknya kalau saya tidak salah ya, kayak 2 tahun yang lalu itu ada rencana adanya lab terpadu di IPB, dan mereka kalau nggak salah itu juga berusaha untuk mendapatkan LC-MS. Nggak tahu itu gimana. Kalau nggak salah itu dari Departemen Biochem. Nggak tahu apakah itu kejadian atau tidak, ataukah masih in the process, ataukah sudah ada tapi hanya certain people yang bisa menggunakan, I don't know. Kalau kalian misalnya setelah graduate dari program kalian sekarang lalu berpikir untuk membuka bisnis mungkin, nah I think this is a good idea untuk kalian buka bisnis. Misalnya kalau mau menganalisis, kayaknya itu hal yang penting deh di Indonesia, banyak banget orang mau menganalisis ada apa sih di dalam satu sampel sampel tanaman, sampel madu, bisa mendeteksi apa aja. Nah, ini salah satu instrumen yang worth untuk diinvest lah kalau misalnya kalian mau bikin bisnis nanti. Teorinya sampai sini saja. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalian punya 30 menit. Kalau masih tidak paham, kalau misalnya kalian dapat baca artikel orang-orang menggunakan LC-MS, setidaknya kalian paham sedikit lah istilah-istilah yang dipakai. Aku mau diskusi sedikit boleh? Boleh. Tapi mohon maaf, ini tentang GCMS bukan LC. Gak apa-apa. I can answer sebaik yang saya bisa. Oke, terima kasih. Iya, jadi ketika saya magang di fakultas di S1 itu, kebetulan saya bantu salah satu dosen saya, dia S3-nya pengujian genistein di kedelai gitu kan. Dia ada 3 tahapan pengujian, di mana di tahap pertama sama tahap keduanya itu kadar genisteinnya itu sedikit, tapi ketika di tahap yang ketiganya itu kadar genisteinnya jadi naik. Dan ketiga penelitian itu tuh dilaksanakan di tahun yang berbeda dengan apa bahasanya ya, mahasiswa yang berbeda gitu, karena pas itu juga dijadikan skripsi.
Tapi karena saya sedikit bantu di penelitian ketiganya, saya jadi heran gitu. Kok bisa di penelitian pertama sama keduanya itu sedikit, dalam artian sampai 0,00 sekian, tapi ketika di penelitian ketiganya itu bisa ada yang sampai 4 dan 5, Kak. Apakah itu dari analisisnya ngaruh atau karena morfologisnya, Kak, atau apanya, Kak? Lalu tanaman yang sama dengan galur yang sama, hanya variabel dan juga perlakuannya aja yang berbeda. Ya, berarti bisa jadi memang variabelnya, treatmentnya yang mempengaruhi jenis dari apa namanya? Sorry. Mungkin treatmentnya yang mempengaruhi terbentuknya si compound itu tertentu apa tadi? Ya, Ya bisa. di dalam sampelnya itu bisa. Kalau mereka memang menggunakan analisis yang di exact same ya. Proses ekstraksinya sama, solvent yang dipakainya sama, kuantitinya sama, apalagi ya? Ya, karena metabolites itu, apalagi secondary metabolites ya, itu sangat sensitif terhadap jenis perlakuan environment gitu. Jadi ya itu ya bisa terjadi EGC. Berarti tergantung elisitornya ya, Kak, ya? Elicitor tuh apa ya? Oh, elisitor yang ini, yang bikin adanya metabolit sekunder itu sendiri. Kayak apa ya, perlakuan gitu-gitunya. Ya, perlakuan variabel yang diintroduce ke spesies tersebut bisa mempengaruhi. Asal ya itu tadi, apakah kalian punya proses yang sama, the exact same process, as in the amount itself, the type of solvent that you use, the exact quantity, and also kadang different apa ya, brand solvent yang dipakai pun bisa berpengaruh karena misalnya kalau kalian mau pakai metanol, metanolnya ada brand pertama dia punya 98% purity, ada yang cuma 95% purity, artinya kan masih ada space untuk apa namanya impurity-nya yang mungkin bisa mengganggu. Kemudian apakah solvent yang dipakai itu untuk GCMS spesifik atau tidak, itu juga bisa mengganggu. Lalu apakah solvent sih nggak terlalu ya, apakah misalnya mereka menggunakan air, kalau menggunakan air apakah airnya adalah yang ultra purity water and like LCMS grade water atau tidak, ya itu juga bisa mempengaruhi. Apakah air yang dipakai walaupun dia udah LCMS grade, apakah itu dia di store for 3 months atau baru recently open, itu juga berpengaruh. Karena kalau di air itu PR-nya adalah dia mudah sekali tumbuh mikroorganisme, bakteri gitu, lumut, walaupun dia udah LCMS grade tetap. Berarti lumayan, apa ya bahasanya, riweh ya, dengan banyak faktor yang pengaruhinya itu. Iya, as long as you can do that, apa namanya, exactly the same, harusnya itu berarti memang dari treatmentnya. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Kalian masih sampai jam 9 loh. Saya ada 25 menit. Mau disudahi saja? Kemarin saya ngudahin cepet di protes Bu Armin nih. Udah ya, kalau gitu. Nggak ada pertanyaan kan? All good? Kalau ditanyain di exam bisa lah ya. Ayo, baru mikir. Ya sudah, kalau gitu, kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan bisa di email ke saya atau bisa tanyakan Bu Armini. Semuanya sudah punya email saya nggak? Nanti saya akan share materi hari ini, materi dari hari Sabtu, Selasa, sama hari ini. Nanti saya kasih ke Bu Armini.
Oke? Kalau sudah, terima kasih semuanya sudah mau mendengarkan celoteh saya. Saya juga masih belajar, saya hanya sharing saja pengalaman yang saya tahu mengenai metabolomics. Kalau memang ada yang tertarik menggunakan metabolomics ini dan mau diskusi lebih lanjut dengan misalkan bagaimana mendevelop metode dan mengoptimize metode, itu feel free to email me kapanpun saja. Tahun lalu ada satu anak yang mau email saya mengenai optimization dari LCMS, lalu meng-email saya the next year after the lecture. Cuma karena lupa saya namanya siapa, tapi waktu itu saya nggak punya waktu untuk diskusi lebih lanjut. Ya, we'll see. Just send me an email. Maybe if I have time, I will reply. But yeah. Alright, thank you so much, everyone. Mungkin kita ketemu later. I don't know kapan. But yeah. Alright. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Malam Makasih Kak, banyak, thank you so Kak. much. Terima kasih, Sehat Kak. selalu, Kak. Recording stop.
mati wis. Wis mati. Mati. Serius? Ya kan, berarti ini kita ngobrol anu. Ya wis kerekam. Wis mati sih. Ora ding. Wis jam dong.